Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Setiap orang tua tentu menginginkan anaknya berhasil, anaknya sukses. Tapi tidak setiap harapan dari orang tua itu menjadi kenyataan di kemudian hari. Ada yang karena merasa tidak mempunyai kesempatan yang cukup untuk mewujudkan kesuksesan itu. Ada yang disebabkan karena salah memilih jalan. Ada juga yang disebabkan karena keliru dalam menetapkan indikator dari kesuksesan itu. Sehingga apa yang dibayangkan di awal sebagai sebuah kesuksesan akhirnya tidak ketemu. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang sangat menakjubkan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diceritakan kembali oleh Abu Hurairah dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada seorang perempuan yang suatu ketika menyusukan anaknya. Di waktu dia menyusukan anaknya itu, lewatlah seorang pengendara kuda yang sangat hebat itu. Bainam ra'atun turdi'u ibnahu iz marra biha rakibun wa hiya turdi'uhu. Jadi ketika dia menyusukan anaknya itu, lewat di depannya seorang penunggang kuda, seorang pengendara, seorang yang hebat, lewat mengendarai kendaraan yang hebat waktu itu, seekor kuda. Dia kemudian lantas berdoa. Faqalat, dia kemudian berdoa, Allahumma la tumitibni hatta yakuna misla hadha. Dia berdoa ketika itu, ya Allah, janganlah sampai engkau wafatkan anakku ini, jadi anak laki-laki yang sedang dia susukan itu, sehingga dia menjadi seperti orang hebat yang barusan lewat ini. Tidak lama setelah dia selesai
atau menyelesaikan kalimatnya itu langsung disahuti oleh anaknya yang sedang menyusukan itu. Jadi ini kisah tentang sebuah keajaiban di mana seorang anak yang masih menyusui bisa berkata. Apa kata anak itu? Waqala, anak itu membalas doa ibunya. Dia juga berdoa kepada Allah. Apa katanya? Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti orang yang barusan lewat itu. Aku tidak mau jadi orang seperti itu. Summa raja'a ila sadi. Setelah mengatakan itu, berdoa seperti itu, dia kembali menyusu kepada ibunya. Tidak lama kemudian lewatlah orang kedua. Wa murra bimra'atin tujarraru wa yul'abu biha. Kemudian lewatlah seorang perempuan dalam keadaan diseret-seret oleh beberapa orang. Dia dipermalukan, dia dihina sedemikian rupa. Lewat di depan ibu tadi yang sedang atau yang masih menyusui anaknya. Dia kemudian berdoa lagi. Apa katanya? Allahumma la taj'al ibni mislaha. Ya Allah, jangan jadikan anakku seperti perempuan yang diseret-seret ini. Memalukan itu. Jangan sampai anakku seperti dia. Tapi kembali seperti tadi, barusan dia selesai berdoa seperti itu, anaknya yang sedang menyusukan tadi itu langsung menimpali. Anak itu juga berhenti menyusu, kemudian berkata juga, berdoa juga, Allahumma ja'alni mislaha. Apa kata anak itu? Ya Allah, jadikanlah aku seperti perempuan ini. Jadi berbalas-balasan doanya dengan yang didoakan oleh ibunya. Kemudian Nabi menjelaskan, waqala wa ammar rakibu fa innahu kafirun, kata Nabi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena orang pertama yang lewat itu, yang menunggang kuda, yang mengendarai kendaraan hebat untuk masa itu adalah seorang kafir, orang yang tidak beriman, orang yang jauh dari Allah. Makanya anak tadi tidak mau jadi orang begitu. Kemudian wa ammal mar'atu, adapun perempuan yang dipermalukan tadi, yang diseret-seret itu, fa innahum yaqulu laha tazni wa taqulu hasbi Allah. Adalah seseorang perempuan tidak berdaya yang dituduh oleh kaumnya, engkau berzina. Tapi karena dia orang lemah, tidak cukup bukti mungkin, atau dia tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan bukti, tidak diterima pembelaannya, akhirnya dia dipermalukan, disiksa seperti itu. Dia hanya tawakal kepada Allah, hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah sebagai pelindung. Kemudian wa yaquluna, orang-orang banyak itu juga menuduhnya, tasriku, engkau pencuri. Wa taqulu hasbi Allah, dia juga kemudian pasrah dengan mencukupkan berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ada 3 hal yang mau kita jelaskan secara singkat berkaitan dengan hadis ini.
Yang pertama, hadis ini sebenarnya bisa kita jadikan sebagai dasar. Dapat mengajarkan kepada kita bahwa orang tua bertanggung jawab atau diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengasuh dan mendidik anaknya. Kayak ibu tadi, dia menyusukan anaknya dan juga kemudian berusaha mengarahkan anaknya. Jadi orang tua itu berkewajiban mengasuhnya, kemudian juga mendidiknya, membina jasmaninya dan juga rohaninya. Jadi dia berkewajiban memberi makan, memberi tempat tinggal, memberi perlindungan. Kemudian juga orang tua berkewajiban memberi pendidikan, memberi pemahaman, pengajaran agama secara seimbang. Fisiknya diolah sedemikian rupa, diperbaiki, dilindungi. Begitu juga dengan hal-hal yang bersifat batin. Jadi tidak benar kalau orang tua hanya merasa bertanggung jawab memberi makan anaknya, memberi pakaiannya, memberikan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Tapi dia juga punya kewajiban untuk membimbingnya, mendidiknya, mengarahkannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam melakukan tugas sebagai seorang pendidik, bahkan sebagai seorang pengasuh, orang tua itu seringkali dihadapkan pada tantangan di mana dia bisa saja kehilangan orientasi dalam mengerjakan tugasnya itu. Sehingga tidak jelas lagi mana yang benar, mana yang salah. Karena begitu pintarnya setan menghiasi yang buruk sehingga kelihatan baik, menjelek-jelekkan yang baik sehingga menjadi tidak enak dipandang. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa dan seterusnya itu. Karena memang itu bisa menggoda, dibuat indah yang seperti itu, sehingga seorang orang tua itu bisa kehilangan orientasi di situ. Seperti terlihat pada hadis tadi itu, dia begitu terpesona dengan seseorang yang mengendarai kendaraan hebat, orang kaya, orang berpangkat, orang terhormat, orang populer. Sehingga kemudian dia berusaha mengarahkan anaknya ke yang seperti itu. Jadi bisa tertipu. Karena itu, seorang orang tua itu mesti mempelajari, mendalami sedemikian rupa sehingga betul-betul dia mengerti apa tugasnya sebagai orang tua, kemana anak-anak ini diarahkan, bagaimana cara mengarahkannya, dengan siapa mesti bekerja sama, dan lain sebagainya. Kalau enggak, nanti dia bisa salah mengarahkan apa yang menjadi cita-cita luhurnya terhadap anak di awal itu enggak tercapai karena dia salah jalan. Kemudian yang ketiga, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya standar inti dari sebuah kesuksesan pendidikan anak atau seseorang melalui kehidupan dunia itu adalah seberapa kuat keimanan yang dia miliki. Ketika seseorang tidak beriman, ketika seseorang kafir, dia tidak bisa diangkat derajatnya selain memiliki derajat yang rendah sesungguhnya, walau dilabeli dengan label apapun. Apakah label itu yang namanya kaya? Apakah label itu yang namanya pangkat?
apakah labelnya itu yang namanya populer. Tidak bisa. Walau orang-orang tidak tahu terpesona. Sehingga ibu tadi itu berdoa, waqalat Allahumma la tumit. Jangan engkau matikan anakku ini, jangan sampai anakku ini meninggal terlebih dahulu hatta yakuna misla hadza. Sehingga dia menjadi seperti orang hebat ini. Jadi orang-orang yang tidak begitu paham bisa tertipu dengan penampilannya, tetapi mereka yang memiliki pemikiran jernih, hati yang jernih sama sekali melihat itu bukanlah ketinggian. Allahumma la taj'alni mislahu, kata anak itu. Anak yang hatinya bersih, yang belum dicemari oleh hal-hal yang merusak, dia kemudian bisa melihat, aku tidak mau jadi orang seperti itu. Fa innahu kafirun. Dia itu orang kafir, masa akan jadi orang kafir? Dikasih label apapun, sesuatu yang busuk itu mau dibungkus pakai apapun, mau diparfumin pakai apapun, mau ditempatkan di ruang yang harumnya seperti apapun, tetap aja busuk. La taj'alni mislahu, aku tidak mau jadi orang seperti itu. Kata manusia yang hatinya bersih. Jadi kekafiran itu walau dilabeli dengan label apapun tidak akan naik, tidak akan terkontrol oleh itu. Hanya orang-orang yang pikirannya, pandangannya, yang hatinya sudah tertutup saja yang melihat itu hebat. Tapi orang-orang yang jernih, berpikirnya jernih, hatinya melihat itu di bawah, rendah. Dari hadis tadi itu juga terlihat bahwa seorang yang beriman, seorang yang taat, seorang yang saleh, mau diperlakukan seperti apapun, mau dihinakan seperti apapun, dia tidak akan bisa menjadi atau dijadikan sebagai orang rendah karena perlakuan dan penghinaan itu. Orang-orang yang bersih hatinya, yang jernih pandangannya, yang bening kalbunya tetap melihat dia itu orang hebat. Walau orang lain mengatakan, seperti dalam cerita tadi itu, ibunya mengatakan, ya Allah, la taj'al ibni mislaha, jangan engkau jadikan anakku ini seperti dia. Tetapi hati yang jernih, hati yang bersih, tidak mau dia. Allahumma ja'alni mislaha. Walaupun dia diperlakukan sedemikian hina oleh orang-orang yang tidak beriman, wa yaquluna laha, dia kemudian dituduh oleh mereka beramai-ramai, engkau adalah seorang pezina, engkau adalah seorang pencuri. Tapi tetap saja Allah kemudian mengangkatnya. Jadi kata kunci sesungguhnya dari sebuah keberhasilan yang oleh orang tua mesti ditanamkan kepada anaknya adalah keberagamaan, adalah keimanan, adalah kemusliman, kesalehan, ketaatan. Itulah dia substansi dari keberhasilan pendidikan itu. Nah, dan inilah yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu itu. Seperti tadi di awal kita baca surat Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu. Apakah kamu hadir atau ambillah pelajaran dari saat-saat di mana Yakub alaihissalam berada pada detik-detik kematiannya. Maut sudah mendekat kepadanya. Ketika itu dia berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, setelah aku meninggal nanti, engkau mau beragama macam apa? Siapa yang kamu sembah? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq.
Anak-anaknya kemudian menjawab, kami setelah engkau meninggal wahai bapakku, kami akan beragama sepertimu, menyembah Tuhanmu, Tuhan bapak-bapak nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun, yaitu Allah Tuhan yang Maha Esa, kami akan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum dia pergi dari dunia ini, dia memastikan kata kunci dari pendidikan anak, pendidikan keluarga itu. Agamamu ingat, kesalehanmu ingat, ketaatanmu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah yang membedakan pada akhirnya orang yang beriman dengan orang yang kafir. Sekalipun orang kafir itu diangkat-angkat, dia tidak akan tinggi. Sekalipun orang beriman itu dijatuh-jatuhkan, dia tidak akan rendah. Karena iman itulah nanti yang akan menjadi magnet yang diangkat, yang akan mengangkat dirinya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, sehingga kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang menunaikan amanah berkeluarga, terutama mengasuh dan mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.